Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog terkait dengan polemik dari Panji Gumilang yang apakah juga akan berujung jeruji bagi yang bersangkutan Panji Gumilang itu sendiri. Masih bersama kami malam hari ini Pak Abdul Fikar Hajar, kemudian Mas Ken Setiawan serta Mas Halili dari Setara Institut. Masih bersama kami ya Bapak-Bapak? Ya, oke. Monggo, siap. Saya kembali ke Mas Ken, tadi pertanyaannya sesuai seperti yang sebelum kita jeda tadi terkait dengan tadi pasal penodaan agama gitu ya. Kemudian ini juga mengarah kepada kebebasan berekspresi begitu, mengajar orang, kemudian juga berdialog di depan publik. Kalau menurut Anda terkait dengan apa yang disampaikan atau apa yang terlihat dari Panji Gumilang seperti selama ini, dari perspektif Anda bagaimana Mas Ken? Ya, kebebasan berpendapat, berekspresi sah-sah saja ya. Tapi ketika berbicara tentang hal yang sangat sensitif, apalagi ini kan bicara tentang kitab suci ya, yang merupakan wahyu ilahi yang sangat tinggi. Nah ini di downgrade menjadi paling rendah seolah-olah ini buatan manusia, karangan manusia. Ini kan sudah menurut saya meredah kembali. Dan kita sepakat bahwa ya dari dulu nggak ada yang nama perubahan, namanya kitab suci. Dan kami juga di umat Islam mengimani juga kitab suci agama lain. Dan itu memang wahyu ilahi dan tidak serta-merta kita katakan bahwa itu adalah karangan manusia. Lah ini yang terjadi. Apalagi ketika disampaikan di publik dengan latar belakangnya memang kita tahu bahwa Al Zaitun memang ada gen histori NII. Lah ini kan nyambung sekali, Mbak. Dan memang sudah beberapa kali ya Al Zaitun ini kan ramai gitu, Mbak. Iya, Mas Ken, berarti ya cukup bisa dikategorikan sebagai apa ya namanya? Kalau bukan pasal penodaan agama gitu, kalau yang masih menjadi polemik saat ini adalah isi atau substansi dari pasal penodaan agama tersebut. Mas Ken, kalau dari Anda? Ya kalau dari pasal kegaduhan bisa. Kemarin kan sebelumnya kita pernah melihat bersama Khilafatul Muslimin yang juga bagian dari NI yang dia hanya melakukan konvoi dan viral. Itu juga pasal kegaduhan. Tapi memang menarik pasal penodaan agama ini kan belum lama kita juga pernah lihat ya hanya makan binatang yang dilarang dalam satu agama mengucapkan bismillah itu juga terkena penistaan agama. Apalagi ini bicara tentang kitab suci yang sensitif yang dijadikan kita sebagai rujukan dalam berbangsa dan dalam beragama, berbangsa dan bernegara itu, Mbak. Gitu. Oke. Jadi ya lagi-lagi memang harus diperkecil skupnya seperti itu ya. Pak Fikar, terkait dengan tadi multitafsir dari satu pasal ini saja begitu, tapi tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam pasal yang bisa dialamatkan kepada Panji Gumilang. Seberapa banyak sebenarnya pasal ini bisa berlapis-lapis ditimpakan kepada satu subjek? Ya, tergantung perbuatannya ya. Tapi karena ini penekanannya pada penyelenggaraan pendidikan agama, maka mau tidak mau itu dikaitkan dengan penyelenggaraan agama gitu. Nah, karena itu ketika apa yang dikemukakan itu agak keluar atau agak nyeleneh dari pakem keagamaan, ya maka ya itu tadi aparatur kemudian menyimpulkannya ini sebagai satu perbuatan yang bisa menodai agama begitu Mbak. Tapi kalau misalnya untuk pidana yang bisa dikategorikan sebagai pidana umum itu juga bisa digabungkan dengan pidana yang bersifat khusus. Misalnya kalau tadi betul ada ternyata terbukti konsep-konsep makar atau terorisme atau radikalisme seperti itu. Ya, kalau itu terjadi dalam satu rangkaian perbuatan ya bisa saja ya. Jadi satu dakwaan itu bisa berlapis terdiri dari beberapa perbuatan gitu. Nah karena itu dalam konteks itu dakwaan itu ada macam-macamnya, ada dakwaan tunggal, ada dakwaan gabungan, ya, ada dakwaan primer subsidiar dan seterusnya gitu. Nah itu memungkinkan artinya seseorang itu tidak hanya dituduh dengan atau didakwa dengan satu perbuatan pidana saja, tetapi juga bisa digabungkan kalau itu terjadi dalam satu rangkaian perbuatan yang pelakunya dia juga gitu. Jadi itu sangat mungkin gitu, Mbak. Begitu, Mbak. Baik. Bagaimana dengan TPPU sendiri begitu, mengingat ya ada indikasi aliran dana keluar masuk begitu di Ponpes Al Zaitun yang ternyata peruntukannya bukan untuk pendidikan.
Ya, itu juga bisa. Artinya kan gini, tindak pidana pencucian uang itu artinya sumbernya sebenarnya berasal dari mana gitu. Ya kalau 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 kan gini, aja itu sumbernya selain dari sumbangan murid gitu Ya, ya, atau donatur. sumbangan siswa, tapi juga mungkin dapat sumbangan-sumbangan dari yang lain gitu ya. Nah, artinya semua sumbangan termasuk yang didapat dari murid atau mahasiswa atau apapun namanya gitu ya, itu kan peruntukannya penyelenggaraan pendidikan gitu sebenarnya. Bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan itu harus juga membenahi infrastrukturnya, ya itu juga bagian sebenarnya bagian dari penyelenggaraan pendidikan gitu. Ya, asal saja umpamanya tidak digunakan untuk tujuan yang lain, umpamanya membiayai satu organisasi tertentu yang dimaksudkan untuk perlawanan terhadap negara umpamanya. Nah, kalau itu udah lain ceritanya. Artinya tidak termasuk dari penggunaan pendidikan. Nah, itulah yang bisa dikategorikan sebagai TPPU ya. Jadi bisa digunakan seolah-olah mencari dana melalui pendidikan, tapi penggunaannya untuk kegiatan-kegiatan lain yang non pendidikan, terutama yang berkaitan dengan keamanan negara umpamanya seperti itu. Ya bisa saja. Jadi artinya gini loh, penyusunan dakwaan itu tergantung dari peristiwa yang diketahui oleh aparatur keamanan, oleh penyidik gitu. Nah, baru kemudian nanti akan dirumuskan gitu. Bahwa apakah kejadiannya bisa disatukan, bisa. Ya maksud saya dakwaan yang tadi itu bisa digabungkan gitu ya, baik itu penggunaan dananya yang tidak sesuai ataupun umpamanya pengambilan dananya juga yang umpamanya melawan hukum dan sebagainya, itu bisa disatukan dalam satu perbuatan gitu. Oke. Dan harus sematang mungkin dan setepat mungkin begitu ya dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang ada supaya tidak salah tuntut begitu ya, Pak Fikar. Baik. Ya, saya kira itu pasti dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan ya, memilahnya itu sedemikian rupa, itu pasti saya kira begitu. Baik. Nah, Mas Halili mungkin terakhir begitu. Kalau tadi dari Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan menghentikan, tapi kalau tadi kita setelah kita berdialog yang saya tangkap adalah sebenarnya memang bisa saja proses hukumnya ini tetap berjalan begitu atas Panji Gumilang dan mungkin juga praktek-praktek yang tidak legal begitu dalam Ponpes Al Zaitun. Bagaimana kalau dari Setara sendiri? Nah begini, kita dudukkan case ini pada tempat yang paling presisi seperti mantra yang berulang kali disampaikan oleh Pak Kapolri ya, bahwa kalau pintu masuknya itu penodaan agama, sulit untuk tidak bahwa ini kriminalisasi ya. Kalau tindak pidana yang tadi disinggung oleh Pak Fani, oleh Ken, oleh Pak Fikar, itu soal lain. Tapi intinya kan jangan sampai kemudian mengkriminalkan hukum yang memberikan kepastian. Termasuk saya itu Pak Ridwan Kamil yang kemudian berasumsi dengan pengambil alihan, pembekuan dan seterusnya, sementara tidak ada tindak pidana yang sudah dibuktikan. Jadi buktikan dulu tindak pidananya, melanggar apa gitu ya. Kemudian tindakan negara apa yang akan diambil mulai dari tindakan administratif sampai tindakan-tindakan lain yang sifatnya pidana. Kalau pidana kan biasanya secara umum berkenaan dengan orang. Tapi kalau berkaitan dengan lembaga, saya kira harus dipastikan dulu ada pelanggaran hukum yang terjadi dan itu harus dibuktikan. Karena kalau proses penegakan hukum tidak ada, lalu dengan serta-merta negara menggunakan kekuasaan untuk membekukan, mengambil alih dan seterusnya, itu namanya tindakan kewenangan. Dan itu dilakukan. Oleh karena itu clear kita ingin katakan bahwa penegakan hukum silakan saja penegakan hukum itu dilakukan. Tapi kalau penegakan hukum itu pintu masuknya adalah semata-mata soal penodaan agama, itu problematik tentu saja dari sisi substansi maupun dari sisi penerapan. Yang lain adalah kalau ada misalnya ya tadi makar dan seterusnya, ada satu pernyataan menarik dari Kepala BNPT ya Pak Riko yang menyebut bahwa
ya dalam sejarahnya memang ada keterkaitan antara Al-Zaitun dengan NII. Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Ken tadi, itu riset tahun 2002 ya tadi disebut oleh Mas Ken yang dilakukan oleh MUI. Nah, sementara dalam konteks yang lebih tegas, BNPT mengatakan kita tentu saja tidak bisa menghukum sejarah. Kita nggak bisa sekian dekade yang lalu ada kaitan antara satu lembaga dengan yang lain yang kemudian itu dianggap sebagai kontra negara, dan kita tidak bisa mewarisi kejahatan sejarah itu. Itu yang juga mesti pada tempatnya. Saya kira begitu, Mbak Fani. Baik. Mas Ken, bagaimana ini untuk kalau misalnya bisa kita menyelaraskan pasal-pasal atau apapun gitu proses hukum yang berlanjut untuk Ponpes Al-Zaitun, tapi tidak menyinggung ke arah kriminalisasi agama atau kriminalisasi petinggi agama atau kriminalisasi ulama begitu, Mas Ken? Saya rasa kita jangan berpikir tentang kriminalisasi dulu ya. Karena ya tadi sampaikan memang betul, kita tidak berhak menghukumi ya masa lalu ya, sejarah. Tapi ketika itu masih berlaku sampai hari ini, bahkan di era media sosial mereka tambah gencar pendanaan mereka lewat yayasan-yayasan yang menghasilkan, satu yayasan aja ada yang sampai dapat 10 miliar. Nah, ini kan ke depan akan sangat membahayakan negara. Kalau sebuah pesantren kan penonjolannya kepada akhlaknya, kepada lulusannya, ini yang ditonjolkan bagaimana masjidnya besar, bagaimana punya dermaga yang besar. Nah ini kan seolah-olah mau menandingi negara gitu. Nah ini yang terjadi karena memang tadi terkait adalah ideologi NI yang dianggap tadi masa lalu, tapi sampai sekarang masih eksis, dan korbannya sampai sekarang kami dari NI Crisis Center masih menerima laporan dari korban, baik itu korban santri maupun korban dari masyarakat yang sudah bergabung dalam kelompok NII, Mbak. Jadi ini bukan fakta. Kalau menurut saya bahkan ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang yang sudah bergabung itu dihancurkan ekonominya, jual rumah, jual tanah, dihancurkan akhlak dan akidahnya, dan dihancurkan masa depannya. Menurut saya ini cukup komplit ya. Jadi jangan hanya melihat sisi ini harus bicara kemanusiaan, kita harus jangan kriminalisasi tokoh dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat persoalan secara luas supaya kita tidak mengambil sikap ini ada kriminalisasi. Menurut saya terlalu sempit kalau bicara gitu, Mbak. Baik Mas Ken. Dan juga Mas Halili serta Pak Fikar, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam Sindo Prime malam hari ini. Dialog yang cukup tadi ini menjadi sebuah pemikiran tersendiri begitu. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.